Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Julianis Tias dari SMPN 2 Besuki, CGP Angkatan 7 Kabupaten Tulungagung. Pada pertemuan kali ini kami akan melakukan praktek coaching bersama rekan saya. Saya Suparlan dari SMP Negeri 1 Bandung. Dan saya Sanjati Munawaro dari SMP Negeri 3 Bandung. Baik, praktek coaching akan kami mulai. Baik, Ibu Sadiatul, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Sehat. Sudah siap nih untuk melakukan praktek coaching dengan Bapak Suparlan? Siap. Bagaimana persiapan Ibu? Ya, alhamdulillah semuanya sudah siap. Ya, nanti Ibu akan menerapkan metode kita lebih spesifiknya, yaitu dengan melakukan kehadiran Ibu, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang betul. Baik, saya persilahkan. Assalamualaikum Bu Sadia. Waalaikumsalam. Ini Bu Sadia, pada saat kemarin waktu kita ketemu di Pasir Bojong kemarin, saya kan cerita ingin minta bantuan Bu Sadia karena berkenan dengan anak-anak saya, anak-anak saya yang luar biasa, dalam hal luar biasa di bawah, maksudnya kenakalannya gitu. Untuk Pak Parlan, apa sih yang menjadikan dengan Ibu, yang menjadikan dengan sharing bersama dan silakan. Ini Bu, di akhir-akhir ini meskipun pintu gerbang itu sudah saya buka lebar, ternyata anak-anak saya itu ada yang tidak suka lewat situ, tapi sukanya lompat pagar. Oh gitu ya? Iya, ada lompat pagar. Suka lompat-lompatan. Mungkin dengan pertemuan ini saya mohon bantuan, Ibu bisa memberikan saya ide-ide untuk penyelesaian dari masalah saya. Terima kasih Pak Parlan atas kepercayaannya, kita bisa sharing bersama. Memang pada masa sekarang ini dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan lain sebagainya, anak-anak memulai praktekkan hal-hal yang kadang-kadang di luar pemikiran kita. Namun ketika melompat pagar itu mungkin juga sudah dilaksanakan dulu Pak ya. Iya. Bahkan pada waktu Pak Parlan sekolah sudah ada yang lompat pagar ya. Belum ada pagar. Ya lompat pagar. Berobos pagar. Berobos pagar gitu. Hampir sama ya, karena pagarnya belum kuat, sekarang sudah kuat gitu. Jadi Pak Parlan, terus mungkin Pak Parlan bisa semacam identifikasi, mungkin apakah kira-kira anak itu kok bisa sampai melompat pagar? Ini anak-anak itu ternyata setelah saya identifikasi, anak-anak itu ternyata sering datang terlambat. Jadi sebenarnya juga tidak banyak, tapi kan mengganggu keputusan. Kalau di persentase pada kelas 8F itu hanya 2 orang, tapi kan 6% itu juga mengganggu. Iya, kalau dibiarkan terus mungkin akan diikuti teman yang lain. Iya, saya khawatirkan itu. Terus setelah saya cross check, sampai saya ke orang tua, terus sampai saya ke UBC, ternyata anak-anak ini adalah anak-anak buruh migran. Jadi yang namanya di saya tahu namanya Doni. Di Doni ini bapaknya di Korea, ibunya di Taiwan. Nah, ini di rumah dengan mbahnya. Kemudian si Amir, itu orang tadi, ibunya di Taiwan, bapaknya ini kerja sebagai kurir, sehingga hanya malam hari ada. Ini gimana? Saya mohon ide-idenya dari Bu Sadia, sehingga saya ini apa nanti yang saya lakukan setelah sharing, mungkin saya bisa menemukan apa penyelesaian. Meskipun saya sudah punya gambar, tapi masih ragu, masih gampang. Ya. Tapi saya kira juga banyak ya Pak di daerah kita itu
sebenarnya juga putra ibu juga. Iya. Tapi dia sudah baik-baik saja Iya. dalam anak-anak. Iya. Namun kebetulan kasusnya Doni dan Amir. Amir itu tadi, kebetulan dua anak itu adalah Iya. kebetulan anak-anak belum migran Dan? dan mereka bersama bukan orang tuanya di rumah tapi bersama mbaknya. Doni sama mbaknya, kemudian kalau Amir sebenarnya sama orang tuanya, tapi bapaknya ini juga kerja kulit, jadi dia berangkat pagi, pulangnya juga tangan. Berarti anak itu kalau penjenengan perhatikan kira-kira kebutuhan apa yang dirasa dari anak itu? Kalau saya perhatikan itu kebutuhan kasih sayang itu dari Kasih sayang ya. dari keluarga. Perhatian, kasih sayang yang kurang. Itu. Sehingga dia melakukan luar biasa. Mungkin ada faktor lagi yang menyebabkan anak itu dia sangat terlambat. Kalau si Doni ini sukanya main game. Oh, main game. Karena ya dengan ketahui kalau anak-anak buruh migran itu dari segi materi biasanya Kecukupan. kan. Ini kan dengan mbahnya saja. Sehingga mbahnya ini kalau katanya pada saat saya ke sana mbahnya ini bilang sudah apa ya, jengkel atau bosen itu untuk apa mengingatkan itu karena pada saat dibangunkan malah si Doni itu marah-marah sama mbahnya. Karena masih ngantuk Pak ya. Iya, masih ngantuk. Dia masih ngantuk sekali ketika anak itu dia sudah terlalu larut sehingga Iya. ketika waktunya bangun waktu dia sekolah itu masih kondisinya sangat ngantuk. Terus akhirnya dengan terlambat itu dia tidak Berani lewat. Saya alternatif bukan ya bukan gerbang lewat pagar belakang. Si Amir ini karena orang tuanya itu pagi-pagi sudah berangkat, ini juga sama. Pagi-pagi orang tuanya sudah berangkat juga tidak ada yang bangunkan juga. Saya begitu. Kasusnya kenapa kalau Amir ini kok sampai bakong? Ya sebenarnya hampir sama karena anak-anak ini yang kurang perhatian. Sebenarnya ini main game online sama si Doni. Main game online. Sama-sama main game online sampai malam gitu Pak. Kalau saya tanyakan ke orang tua, dia tidak keluar rumah tapi kan. Oh gitu. Ya makanya itu akhirnya dia tentunya menjadi larut malam. Itu yang sudah berhasil Pak lagi identifikasi terkait anak-anak tersebut. Mungkin masih ada aspek lain yang menyebabkan dia. Ya mungkin lingkungan ini yang masih perlu saya kasih. Dia yang masih pulang. Iya. Kalau dari pihak sekolah sendiri. Kalau dari pihak sekolah yang sudah dilakukan ya pendekatan ke anak dulu. Secara personal, secara ya. personal karena memang ini anak-anak yang luar biasa. Selain seperti itu Pak, mungkin penjelian sendiri selaku salah satu guru di Presiden dan apa itu. Oh ya Bu, ini rencana saya ini mohon nanti dibantu untuk konfirmasi apakah sudah benar atau belum. Rencana saya karena saya ini kita kan guru mata pelajaran bukan kelas, saya akan lebih intens koordinasi dengan wali kelas. Wali kelas. Jadi rencananya hari Rabu besok itu jadi sudah ngomong dengan wali kelas, saya ajak untuk rumahnya Doni dan Amir, Ubesit. Kemudian nanti itu plan 1 Bu, kita biasa menggunakan plan A, plan B begitu. Yang kedua itu nanti kalau ini sudah kita laksanakan tapi belum menemui hasil yang optimal, kita berhubungan dengan BK. Yang ketiga, plan terakhir ya tentunya kita berhubungan dengan Bapak Kepala Sekolah, bagaimana kebijakan dari Bapak Kepala Sekolah yang harus kami terapkan. Tapi mungkin secara personal lah, secara itu tadi kan melibatkan wali kelas, Iya. melibatkan BK, Iya. terus melibatkan ke rumah. Mungkin secara personal apa yang sementara ini sudah Pak Parlan lakukan untuk Sebenarnya kan saya sudah menerapkan restitusi pada mereka berdua. Tapi ya itulah Bu, namanya anak-anak sekali kalau saya ngomong seakan-akan hari itu oke. Ya, sudah dia Pak saya sudah terlambat lagi. Tapi akhirnya saya berpikir gini, anak-anak ini sudah pintar politik ya. Saya besok tidak terlambat lagi Pak. Besok saya terlambat lagi. Besok tidak terusannya ya. Ini memanfaatkan di belakang. Dan kebetulan saya juga sudah ngomong dengan
koordinasi dengan yang punya kolam di belakang itu karena lewat kolam. Yang saya khawatirkan nanti kalau jatuh di kolam kan juga bahaya juga. Terus saya bilang, Mas, nanti kalau ada anak-anak lewat sini tolong ditutup aja pintunya. Oh iya Pak, karena kemarin saya belum juga tidak tahu itu sudah saya kontak gitu. Belakang itu ada rumah Pak? Ada Bu, ada rumah, ada rumah itu dengan kolamnya. Iya, itu ada warung kopi juga. Mungkin posisinya lebih menarik daripada di depannya. Ya gitu Bu. Oke. Terus selanjutnya dari yang dengan lakukan itu yang jangka paling dekat karena dilakukan apa? Yang paling dekat saya lakukan adalah saya bersama wali kelas untuk visit ke rumahnya si Doni sama Amir. Karena ini keduanya itu kalau pagi itu bapaknya si Amir tidak ada, di kakeknya Doni ini tuh juga ternyata juga sibuk dengan tokonya. Insya Allah nanti malam hari setelah maghrib saya akan dengan wali kelas. Tapi yang paling dekat karena posisi orang tua Doni jauh ya, nggak bisa mantau langsung dengan orang tua kami kan mungkin bisa membantu Pak Karlan untuk mengkomunikasikan masalah itu dengan ibunya. Kalau si Doni dengan mbahnya, kalau si Ahmad dengan bapaknya setelah pulang kerja. Nanti mungkin dari situ Pak Karlan akan menemukan titik cerah bagaimana penanganan masalah Doni. Terus selanjutnya terus dari yang juga sampaikan bahwa tujuan kita hari ini adalah untuk mencari solusi dari persoalan Doni dan Amir. Terus Pak Farhan juga sudah mengidentifikasi permasalahan yang menyebabkan Doni dan Amir itu selalu menolak pada dan belakang karena terlambat, karena identifikasinya karena dia tidurnya terlalu malam, main sehingga dia ngantuk. Setelah itu Pak Farhan juga sudah menyiapkan rencana yang Pak Farhan lakukan, yang jangka pendek adalah dengan fisik di rumah, dan yang sudah Pak Farhan lakukan lagi nanti bersamaannya bersama kita maupun kelas dan juga berkata secara saya kira itu bagus sekali Pak Farhan. Langkah-langkah yang sudah diberikan pemerintah untuk mengatasi persoalan Doni dan Amir, maka dengan sudah menemukan hal seperti ini bagaimana Pak Farhan? Karena Bu, saya merasa seperti beban saya itu sangat berkurang kalau bertemu dengan teman-teman dengan kita ngomong-ngomong. Sebenarnya kan saya sudah punya rencana, tapi kalau tidak dibicarakan dengan orang lain, rasanya kok masih apakah langkah saya itu sudah benar atau belum gitu. Oke, terima kasih. Saya sudah bisa menemukan membuat plan A, B, C tadi. Mudah-mudahan dengan rencana yang saya lakukan nanti dan setelah pertemuan ini saya bisa melaksanakan atau mengatasi anak-anak saya yang luar biasa itu. Terima kasih. Tidak seperti itu Pak Farhan. Mungkin apa yang kita bicarakan nanti ada manfaatnya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita rencanakan nanti dapat terwujud dengan baik. Iya, terima kasih. Saya mohon doanya juga, mudah-mudahan ini karena ini cukup berat ya, karena orang tuanya tidak ada. Jadi kalau orang tuanya ada itu kan lebih gampang. Terima kasih banget Bu Sadia. Saya sudah bisa berpikir jernih. Rasanya beban saya sudah banyak berkurang plong. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Baik, dari praktek coaching yang telah Bapak Ibu laksanakan sangat luar biasa sekali. Dari pengamatan saya, Ibu Sadia itu sudah menerapkan praktik CIPTA, yaitu tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Lebih spesifiknya itu dari kehadiran dulu, kemudian Ibu Sadia itu juga sudah mendengarkan aktif dari apa yang menjadi persoalan dari Bapak Sepakat, kemudian juga sudah mengajukan pertanyaan yang sangat berbobot, sehingga apa yang menjadi masalah di persepakat sudah menemukan solusi. Terima kasih Doni yang telah membantu kami juga sehingga proses kegiatan kami ini bisa Baik, demikian praktik coaching yang telah kami laksanakan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
siang Bapak Ibu Sadiah dan Ibu Denis. Selamat siang Pak Parlan. Kita hari ini akan melakukan praktek coaching bagaimana ada permasalahan-permasalahan yang Ibu Sadiah hadapi, kemudian Ibu Denis sebagai Tuhannya, sebagai coach, dan tunggu juga proses coaching kali ini berjalan dengan lancar. Kepada Bu Denis, apa yang pengen siapkan untuk proses coaching kali ini? Tentunya saya akan melakukan kehadiran penuh dalam proses coaching ini, kemudian mendengarkan aktif dari apa yang nantinya akan disampaikan oleh Bu Sadiah. Kemudian saya juga telah menyiapkan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya ingatkan untuk Bu Denis, untuk proses coaching kali ini kita pendidikan harus menerapkan TIRTA. Monggo, silakan dilanjutkan. Terima kasih Pak Parlan. Assalamualaikum Bu Denis. Alhamdulillah baik. Mohon maaf telah mengganggu waktu jenengan yang seharusnya dengan fokus dengan tugas lain. Saya harus menjeda semuanya untuk sharing dengan ibu jenengan mengatasi kebingungan saya selama ini mengatasi persoalan. Begini Bu, saya itu punya murid yang sering kali terlambat masuk sekolah, dan terlambatnya itu tidak hanya sendirian, tapi kadang-kadang dia datang terlambat, kadang-kadang berdua bertiga itu terlambat. Jadi kalau terlambat tetap dengan itu saja gitu. Jadi kemungkinan kalau anak terlambat tidak sendirian itu mungkin terkadang itu sudah janjian sama temannya. Iya betul. Terkadang Iya. Ternyata begini, anak itu ketika berangkat itu tidak langsung menuju sekolah, tapi istilah Jawanya ngampiri, jadi mampir di rumahnya, misalnya Erlangga mampir di rumahnya Krisna atau sebaliknya. Setelah itu nanti berangkat bersama, tapi ternyata yang diajak bersama itu belum siap, kadang-kadang dia masih tidur, seperti itu, sehingga akhirnya sampai ke sekolah terlambat. Baik, untuk permasalahan yang sedang Ibu hadapi, kira-kira bagaimana untuk solusi mengatasi permasalahan? Oh ya, saya identifikasi dulu Bu. Dari permasalahan yang saya hadapi itu ternyata penyebab kenapa anak itu terlambat, penyebabnya anak itu bangkok. Jadi dia selalu bangun bangkok setiap hari. Kenapa dia sampai bangkok? Setelah saya tanya kemarin beberapa waktu lalu itu kita tanya, ternyata anak ini kalau malam suka main game sampai larut malam. Ya, saya sering kali ditanya, kamu kok sampai bangun itu kenapa? Saya tidurnya jam 12 kadang jam 1 malam masih tidur. Nah kalau kamu tidurnya jam segitu terus belajar sampai jam segitu, kalau yang pinter dia, saya kan begitu ya. Enggak, nah terus saya apain? Ternyata dia main game online gitu, kadang-kadang dengan teman-temannya atau dengan siapa seperti itu. Terus apa nggak ada yang mengingatkan ketika kamu sangat asik bermain game? Tidak ada, karena di rumah saya sendirian. Kadang-kadang yang Erlangga itu bahaya di rumah istrinya, begini permasalahannya. Jadi dia itu orang tuanya cerai, terus yang satu di Malaysia dan sudah akhirnya berkeluarga ibunya, sedangkan bapaknya juga sudah berkeluarga entah gimana. Akhirnya anak itu bersama mbahnya, dan mbahnya ini laki-laki, dia sudah menikah lagi juga. Jadi kadang-kadang mbahnya tidak berada di tempat. Kalau toh mereka bersama dia, sama Erlangga itu pagi-pagi betul itu sudah berangkat ke pasar membantu istrinya ini, sehingga dia itu sendirian. Kalau dia sampai jam 7 itu belum bangun, ya memang tidak ada yang membangunkan. Kalau saya amati dari cerita itu, mungkin anak tersebut memang kurang perhatian dari keluarga. Betul, memang kurang perhatian dari keluarga. Kalau anak usia SMP itu biasanya kan masih perlu diingatkan tanggung jawabnya. Mungkin dari misalnya dari orang tua, dari bapaknya, dari mbahnya, jadi belum
dari kebiasaan itu anak tersebut memang perlu diubah. Terus yang selanjutnya yang satunya terus lainnya juga begitu, orang tuanya cerai, kadang-kadang dia ikut ibunya, kadang-kadang ikut bapaknya. Karena anak itu sudah apa ya, dulu waktu pandemi COVID itu sudah biasanya tadi wifi ya, pergi ke warung kopi, akhirnya sudah ada gejala nyaman ketika berada di warung kopi. Jadi kadang-kadang dia itu ngopi sampai juga larut malam sehingga bangkong juga dan terlambat juga. Gitu. Dan karena juga ini ngambil ini tadi, jadi ini diambil belum siap, akhirnya setelah mandi dan lain sebagainya kan kesiangan seperti itu. Bisa mempengaruhi teman yang lain. Betul. Kalau tidak segera diatasi, nanti itu dilakukan pendekatan kemudian berkoordinasi dengan keluarganya dan bersama anak tersebut. Kemudian untuk strategi kedepannya supaya anak tersebut kebiasaannya tidak berkelanjutan itu yang selama ini sudah saya laksanakan itu saya melakukan pendekatan personal. Jadi ketika anak itu terlambat itu saya langsung menyapanya. Ini kenapa kamu terlambat? Alasannya juga sama. Terus beberapa waktu kami juga semacam sudah mengadakan, saya mengingatkan akan keyakinan kelas. Keyakinan kelas terus diingatkan, ya bilang iya. Insya Allah besok saya tidak terlambat. Coba atau main gamenya jangan terlalu malam kan begitu. Terus kapan itu kami sudah mengadakan semacam studi restitusi ya anak itu, tapi masih juga kumat gitu ya beberapa hari sembuh, terus setelah itu beberapa hari lagi kambuh lagi gitu ya. Jadi dia dari kekumatan gitu ya akhirnya dia tersebut. Itu dari sisi saya yang saya lakukan secara personal. Dan kalau saya lihat anak itu juga kadang-kadang masuk di dalam kelas itu ketakutan juga. Kadang-kadang kalau sudah tahu terlambat agak lama dia tidak masuk. Ya, karena mungkin ketakutan nanti kan bapak ibu ini juga macam-macam responnya ya. Ada yang menerimanya gitu. Tapi kadang-kadang juga ada yang marah-marah gitu ya, terus atau mengatakan kalimat-kalimat yang dia tidak nyaman karena dia juga sudah menginjak masa dewasa. Setelah saya tanya ternyata seperti itu. Terus selanjutnya saya juga mengadakan pendekatan dengan wali kelas mengenai anak seperti bagaimana wali kelas juga sudah memantau ketika dia terlambat atau belum datang sampai sekolah langsung menelpon kepada anak tersebut, karena kalau toh telepon ke rumah juga tidak ada siapa-siapa di rumah gitu ya. Jadi telepon langsung ke anak tersebut, kamu berada di mana gitu. Atau kadang minta temannya, ini jajal teleponan Erlangga dengan dia. Kita khawatirnya ya sudah bangun atau bagaimana. Seperti yang respon dari anak tersebut setelah dilakukan pendekatan, kemudian secara personal dan juga dari wali muridnya gitu ya. Ya pada waktu beberapa kali dinasihati, beberapa kali sharing dengan wali muridnya itu juga ada perubahan sekali. Namun beberapa waktu lalu lagi dia juga kadang-kadang terlambat lagi. Karena ini rasa-rasanya sudah agak menjadi kebiasaan. Mulai dari pandemi dan sekarang sudah masuk pandemi kan biasanya ya memang begitu. Nah, anak banyak yang tidurnya sampai agak kesiangan karena belajarnya kan dilaksanakan dengan daring. Jadi untuk mengembalikan anak kepada kebiasaan atau memutar perilaku anak itu kan butuh waktu ya, proses itu. Apalagi itu sudah dilakukan sejak lama. Setiap hari seperti itu, terus kemudian apa adanya pengawasan dari orang tua. Jadi memang untuk menerapkan budaya positif terhadap anak itu kita memerlukan kolaborasi dari beberapa sisi, dari kita sendiri, guru dengan guru yang lain, kemudian mungkin dengan bisa berkoordinasi dengan keluarganya, jadi seperti itu. Kemudian tentunya untuk membuat dia kembali ke perilaku yang baik, kita akan menanamkan beberapa budaya positif, memberikan penjelasan, pendekatan dan seperti itu ya. Kemudian kompetensi
seperti apa yang sekiranya bisa Ibu terapkan supaya apa yang Ibu lakukan itu mencapai titik keberhasilan? Iya, betul. Hal itu penting karena setelah saya identifikasi kalau sudah beberapa langkah yang sudah saya terapkan kepada anak, anak-anak itu sebenarnya dia kan masih punya keinginan untuk berubah sebenarnya. Karena ketika saya tanya dan saya nasihati itu dia melihat saya, itu memang dia butuh sesuatu, itu orang yang bisa diajak untuk berkomunikasi, mengingatkan dia yang jelas dia kan kurang kasih sayang, kurang perhatian, dan tidak ada yang mengingatkan. Dia seakan-akan hidup sendirian gitu nih. Jadi hanya ketika di sekolah saja dia bersama-sama. Dia juga sudah mengenal dunia lain, ya maksudnya lain dari lingkungan sekolah, di warung kopi dan lain sebagainya. Itu berarti anak ini kan sudah kebingungan ketika akan mencari saya harus bagaimana membaca dia. Berkurang karena dia kan sudah ketinggalan. Ya, walaupun mungkin bapak ibu guru juga sudah melakukan hal-hal yang baik ya untuk dia dengan tidak menghukum dan lain sebagainya. Karena ini sudah menjadi kasus kasus sekolah ya, bukan menjadi kasus wali kelas saja. Jadi semua lini sudah ikut terlibat menangani anak tersebut sebenarnya. Jadi mulai dari wali kelas, TK, bapak ibu guru semuanya itu sudah terlibat dalam penanganan anak ini. Maka dari itu kami selalu, kalau saya bilang nggak wali-wali, selalu mengadakan pendekatan, selalu mengingatkan keyakinan kelas, selalu berkoordinasi dan menghubungi. Kalau untuk yang setelah ini orang tuanya kan masih ada, menghubungi ini, bahkan pernah kita hadirkan ke sekolah juga ya, ini sudah kita lakukan ini. Dan mungkin dalam jangka waktu dekat ini kami juga akan hadirkan lagi, karena dulu itu pernah mungkin untuk ngecas gitu ya istilahnya, biar fresh semangat lagi. Apa yang sudah dilakukan untuk memberikan treatment kepada anak tersebut itu sudah biasa. Jadi itu sudah berusaha mengembalikan anak tersebut supaya menyadari apa yang dilakukan itu kurang baik, sering pelanggar, kemudian terlalu banyak main game dulunya, pasti akan berpengaruh terhadap nilai rapotnya, kemudian dari sikapnya yang malas. Itu memang itu harus segera diatasi bersama. Jadi mungkin perlu dibutuhkan proses yang tidak sehari dua hari, perlu berkelanjutan. Saya kira kalau saya itu bagi kami ya, untuk kedua anak ini nilai bukan orientasi utama. Jadi yang menjadi orientasi kami adalah perubahan sikap, karakter. Ketika dia sudah mau rajin, tidak terlambat lagi, insya Allah nanti nilai itu akan mengikuti. Saya kira seperti itu. Apa yang sudah Ibu terapkan itu sangat luar biasa sekali. Hal ini nih, mudah-mudahan gitu. Ya, alhamdulillahnya sekarang dari kebingungan akan langkah-langkah yang saya lakukan dengan sharing seperti ini, semacam ada titik cerah, sehingga apa yang saya lakukan itu mudah-mudahan nanti bisa sesuai dengan harapan. Sampai kita menjadi jalan yang lurus. Bagaimana Ibu perasaannya setelah kita merasa menjadi tercerahkan, sehingga nanti jalannya insya Allah mudah-mudahan di MK ya, istilahnya nanti ya ketika kita melangkah tidak ragu lagi. Nanti jika Ibu masih ada keluhan atau yang ingin diceritakan sama saya, Oke. bersedia sekali. Ya, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf apabila sudah mengganggu. Terima kasih sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan. Dan terima kasih juga saya sudah didengarkan dengan penuh. Terima kasih untuk Bu Zakia dan Bu Denis. Proses praktek coaching sudah mengenai berdua. Saya sebagai observer mengamati bahwa semua proses yang disyaratkan seperti menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan sebagainya
itu sudah jenengan lakukan dengan baik. Jadi proses belajar ini sudah selesai dengan baik, mudah-mudahan kita bisa diterapkan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di pendidikan. Terima kasih Pak Parlan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya pada kesempatan siang hari ini dalam kegiatan coaching kita. Pak Parlan selaku coach dan Bu Dewi selaku coachnya. Terus dalam kesempatan siang hari ini Pak Parlan selaku coach, kesiapan apa yang sudah Pak Parlan lakukan? Saya sudah mempersiapkan diri untuk kehadiran penuh, mendengarkan dari yang disampaikan oleh Bu Denis. Kemudian saya juga sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang bobot untuk Iya, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Parlan sudah betul-betul menyiapkan diri dan begitu juga Bu Denis ya. Monggo silahkan dilakukan. Selamat siang Bu Denis ya. Selamat siang Pak Parlan. Ini mumpung kita ketemu pada saat kemarin, jenengan sempat WA saya karena ingin ngomong-ngomong atau ngobrol karena ada beberapa permasalahan anak yang dengan bingung mengenai. Sebenarnya tujuan apa dengan apa yang dengan hadapi itu apa? Oke, sebenarnya tujuan saya ingin berdiskusi dengan Pak Parlan itu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi beberapa waktu ini Pak Parlan, tentang pembelajaran yang saya lakukan di kelas ini. Jadi di dalam kelas itu saya menghadapi siswa yang sering keluar masuk waktu pembelajaran berlangsung. Jadi ada saja alasan yang diutarakan. Ya, ketika saya bertanya, mau kemana gitu, itu saya izin, ya mau kemana? Saya mau ke kamar mandi Bu. Selang 10 menit kembali lagi, terus kemudian selang beberapa menit lagi, itu saya izin mau beli buku gitu. Kok saya pikir-pikir anak ini sebenarnya kemana? Kok dalam satu kali pelajaran itu tidak hanya 2 atau 3 kali, terkadang itu sampai 4-5 kali. Nah, itu yang membuat saya itu kok kenapa anak ini saya seperti ini, bagaimana kenapa gitu. Setelah penjaringan menghadapi anak seperti itu, mungkin pendengar sudah bertanya kepada temannya atau mungkin menanyakan kepada anaknya apa yang tadi, apakah sudah dengan lakukan itu integrasi masalah anak tersebut? Pertama saya memang sudah melakukan pendekatan atau menanyai anak tersebut secara langsung. Saya sebenarnya kamu itu kemana kok sering sekali keluar masuk, sedikit-sedikit izin gitu. Tapi anaknya memang saya ada perlu di luar Bu, seperti itu. Kemudian saya juga melakukan identifikasi terhadap temannya yang lain. Saya mencari tahu kemana kok, barangkali ada yang tahu. Kemudian dari temannya pun menjelaskan bahwa anak tersebut itu sebenarnya ini Bu, nongkrong di kantin. Jadi tidak ke kamar mandi, tidak ke koperasi beli buku atau tidak beli pulpen, tapi malah ngopi di kantin. Nah, seperti itu. Nah, setelah penjaringan tahu bahwa anak tersebut ngopi di kantin, ini kan sudah menggali kenapa kamu harus nongkrong di kantin, itu sudah dengan tanyakan belum? Iya, waktu saya melakukan pendekatan tersebut, setelah saya melakukan pendekatan, kemudian saya memanggil anak tersebut. Saya panggil, saya bicara berdua, kemudian saya menanyai apa yang membuat kamu kok waktu jam pelajaran itu malah tidak fokus pada pelajaran, malah keluar masuk. Kemudian saya mendengar dari teman bahwa kamu itu malah nongkrong di kantin. Anak tersebut menjawab, saya itu ini Bu, terkadang itu berada di kelas itu
pada mata pelajaran itu saja, tetapi juga mata pelajaran yang lain. Dan di situ saya berpikir bahwa anak itu memang kurang punya motivasi dalam belajar. Jadi kalau anak sudah kurang motivasi, kurang ada minat dari dalam dirinya, mungkin dari kegiatan belajar pun dia kayak ogah-ogahan gitu Pak Lee. Ya itu yang membuat saya itu kok, aduh bagaimana cara mengatasinya? Saya juga sedikit bingung. Setelah jenengan menemukan jawaban dari identifikasi masalah anak tersebut, yaitu jenuh, kira-kira penjenengan sudah punya rencana belum? Bagaimana menangani itu? Ada punya bayangan, oh anak ini tak beginikan, atau proses pembelajaran saya yang saya ubah dan sebagainya. Nah, ini pertama saya sudah beberapa waktu lalu saya kan membuat kesepakatan di dalam kelas. Saat itu teman-temannya yang lain itu sudah bersepakat untuk menyepakatinya bahwa kita tidak akan bolos dalam pelajaran. Saya sudah mengingatkan kepada anak tersebut tentang kesepakatan kelas. Pertama saya jelaskan bahwa kesepakatan untuk disiplin, kemudian giat belajar itu sudah saya jelaskan kepada anak tersebut. Nah, yang kedua saya juga menerapkan beberapa metode pembelajaran yang menurut saya itu menyenangkan. Jadi anak itu seperti diskusi, kemudian belajar di luar kelas, ya, membawa anak di luar kelas. Mungkin anak-anak itu apakah jenuh di dalam kelas seperti itu. Itu dalam prosesnya sudah saya coba terapkan. Setelah itu, dan apakah Dina sudah berkoordinasi dengan wali kelasnya atau guru BK? Nah, kemarin sebenarnya saya sudah sempat ngobrol dengan wali kelasnya, kemudian juga dengan guru yang lain, apakah memiliki pengalaman yang sama terhadap anak tersebut. Dan ternyata dari identifikasi yang saya terima, memang anak tersebut mempunyai kebiasaan yang seperti itu. Jadi dari semua mata pelajaran memang sering keluar masuk seperti itu. Dan dari situ saya sempat koordinasi juga dengan kepala sekolah. Jadi saya pikir ini sudah bukan lagi persoalan tapi sudah persoalan sekolah ya. Nah, soalnya ini Pak, anak tersebut ketika dia keluar masuk sekolah itu awalnya sendiri. Nah, lama kelamaan ngajak temennya. Nah, seperti itu. Jadi saya tegur awalnya, tapi ia pun itu tetap dilakukan. Nah, lama-lama ada dua temannya, Bu, saya tidak tahan untuk kamar mandi, ngajak temennya satunya, saya juga gitu. Akhirnya kok ini harus apa ya Pak, harus segera perlu penanganan supaya tidak mempengaruhi teman-temannya yang lain. Bagaimana itu Pak? Terus ini, setelah dengan mempunyai rencana yang akan dengan lakukan seperti pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran di luar kelas dan sebagainya, itu kira-kira Ibu kapan akan mulai melaksanakan? Tentu saja sebenarnya ini sudah proses saya terapkan Pak. Ya, meskipun ini perlahan-lahan, kemudian saya juga tidak saya saja yang mencoba menerapkan, tapi saya bisa mengajak guru-guru yang lain karena berhubung ini adalah persoalan kita bersama, jadi tidak hanya mabel saya tapi juga mabel yang lain, gitu, supaya ketika saya menerapkan itu, ketika saya mencoba untuk mengubah, guru yang lain juga berusaha untuk itu. Jadi nanti saya harap itu lama-lama kebiasaan anak tersebut bisa berubah. Takutnya kalau saya saja yang menerapkan, kemudian bapak ibu yang lain tidak, nanti bisa kembali lagi anak tersebut gitu Pak. Mudah-mudahan rencana-rencana panjenengan nanti
bisa berjalan dengan lancar, sehingga anak didik bimbingan tadi bisa sembuh dari pengajarannya, penyakit mulutnya. Terus sekarang bagaimana perasaan bimbingan setelah kita sharing, kita ngobrol? Perasaan bimbingan gimana? Perasaan saya tentu saja saya merasa lega Pak ya. Iya. Kemudian juga saya sudah menceritakan apa yang menjadi persoalan saya. Kemudian saya juga menemukan solusi dari Pak Suparlan. Itu sangat membantu saya untuk kedepannya melakukan proses untuk memperbaiki sikap saya, sikap siswa saya tersebut. Bu ya, mudah-mudahan kalau permasalahannya ini selesai, mudah-mudahan tidak berulang lagi. Tapi jika suatu saat nanti ada permasalahan lagi, insya Allah saya selalu bersedia untuk kita koordinasi ataupun kita sharing lah, karena perbedaan itu yang dengan alami mungkin bisa menjadi pengalaman saya. Terima kasih sekali Pak Suparlan telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Terima kasih sekali. Ya, sama-sama. Selamat bekerja Bu ini. Assalamualaikum Pak Parlan. Waalaikumsalam. Terima kasih luar biasa sekali Bapak Ibu telah melakukan praktek kecil pada siang hari ini. Dan kalau saya lihat dari proses dari awal saya sampai akhir untuk pengembangan saya, kemudian sudah melakukan pendekatan alur tentang baik dari tujuannya, identifikasi permasalahannya, setelah itu rencana aksi yang akan dilaksanakan dan yang terakhir bekerja. Terima kasih mudah-mudahan apa yang kita laksanakan bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.